Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Dr. Hapidin MPD selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada sore hari ini kami dari kelompok 9 kelas A PG PAUD 2021 akan mempresentasikan profil pendidik dalam menggunakan ilmu pendidikan. Kami beranggotakan Hairunisa, Laili Suraya, dan Suci Novita. Profil pendidik yang kami dapatkan ialah Hajah Ria Resdianti, MMPD, lahir di Malang 22 Desember 1970, beralamat di Cipinang Besar Selatan, Kebonanas RT 1 RW 5, Duren Sawit, Jakarta Timur. Beliau adalah Kepala Sekolah TK Islam Arido di Jalan Pondok Kelapa nomor 10 RT 3 RW 11, Duren Sawit, Jakarta Timur. Aktif dari tahun 2001 hingga 2021. Riwayat pendidikan beliau adalah alumni Universitas Negeri Jakarta di program studi pendidikan luar sekolah dan sedang menempuh manajemen pendidikan UHAMKA. Beliau juga adalah seorang finalis Kepala Sekolah Berprestasi tingkat DKI Jakarta yang sebelumnya mengikuti tingkat binaan Kecamatan Kota Jakarta Timur dan mewakili DKI Jakarta. Next. Selanjutnya mengenai metode pembelajaran yang dilakukan oleh TKIT Arido sebelum pandemi. Berikut cuplikan ketika wawancara mengenai metode pembelajaran yang dilakukan TKIT Arido sebelum pandemi. Pandemi, ya, itu kita sudah mulai menggunakan model pembelajaran itu adalah sentral. Berbagai macam demonstrasi, masa model pembelajaran di sentral. Kita kan lebih bagaimana mengeksplor anak ya, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan apa jadi satu pelajaran itu jadi sesuai dengan minat anak dan sesuai dengan bakat anak yang kita hanya terus sebagai fasilitator. Sesuai penjelasan Bu Resti mengenai metode pembelajaran yang dilaksanakan di TKIT Arido, TKIT Arido itu menerapkan model sentra. Sentra tersebut diantaranya ada sentra seni, sentra kreasi, sentra olah tubuh, sentra bahasa, sentra kognitif, dan sentra rancang bangun. Dan dalam pelaksanaannya, setiap anak sesuai dengan kelasnya akan masuk ke sentra yang memang sudah ditentukan secara moving atau bergantian dalam setiap minggunya. Dan anak lain yang tidak berada di sentra, mereka akan mengikuti kegiatan pembelajaran Al-Quran. Berikut contoh murid yang sedang berada di salah satu sentra, yaitu sentra rancang bangun. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dilakukan saat pandemi. TKIT Arido menggunakan metode semi-private, di mana satu kelompok terdiri dari 6 hingga 7 anak dan 1 guru, melalui Zoom, Google Meet, dan video call. Namun dalam pelaksanaannya, para guru lebih sering menggunakan video call dalam proses pembelajaran, karena menurut mereka, 6 anak tersebut akan lebih mudah terpantau
Dan pelaksanaannya tersebut, video call tersebut juga akan berlangsung secara 2 jam sesuai dengan jadwal pembelajaran yang biasanya. Sehingga orang tua dari anak juga dapat meninggalkan anaknya ketika dalam pembelajaran karena selalu terpantau oleh gurunya. Selain itu, TKIT Arido juga menerapkan metode Qiroati dalam pembelajaran Al-Quran. Karena TKIT Arido juga lebih menekankan muatan lokal agama dalam pengembangan pembelajaran anak dan dilakukan melalui video call dan video yang dibagikan guru. Jadi satu guru tersebut saat pandemi ini diharuskan bisa menjadi guru tema atau guru kelas sekaligus menjadi guru Al-Quran. Video tersebut juga berupa penjelasan guru mengenai cara membaca Al-Quran yang baik, membaca surah-surah pendek, dan doa-doa harian. Berikut gambaran video yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan berupa video animasi sesuai tema yang diterapkan saat itu. Jadi guru selain membuat video pembelajaran Al-Quran sebelumnya, mereka juga membuat video animasi yang sesuai tema. Misalkan tema hari ini tema air. Jadi di dalam video tersebut guru sendiri yang akan menjelaskan mengenai macam-macam air yang akan dibuat secara animasi. Lalu TKIT Arido walaupun pandemi mereka juga tetap melaksanakan eskul melalui Zoom yang terdiri dari eskul tari dan melukis. Dan lalu menerapkan pembelajaran konsep tour dengan melakukan virtual tour yang sebelumnya sebelum pandemi mereka juga melakukan tour, namun dalam pelaksanaannya turnya langsung ke tempatnya. Berbeda dengan saat pandemi, mereka melakukan turnya melalui virtual tour dengan Zoom yang bekerja sama dengan Jakarta Aquarium. Berikut video gambaran ketika anak melakukan virtual tour di Jakarta Aquarium. Jadi kesimpulannya proses pembelajaran saat pandemi di TKIT Arido itu jam 8 hingga jam 9 guru akan melakukan video call ke 6 anak sesuai pembagian kelompoknya terkait dengan kegiatan tema yang akan dibahas berupa video atau lembar kerja. Lalu saat jam 9 mereka akan istirahat selama 15 menit namun tetap melakukan video call. Mereka akan tetap melakukan makan dan doa bersama melalui video call tersebut. Dan ketika jam istirahat itu selesai, guru akan memanggil anak secara satu persatu untuk membaca qiraati dan hafalan murojaahnya. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan oleh TKIT Arido. Yang pertama ada video pembelajaran yang sesuai tema, yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yang akan dibuat sendiri oleh gurunya tersebut. Lalu ada lembar kerja siswa, ada majalah, pembuatan video dan voice note pembelajaran Al-Quran, yang nantinya akan menjadi pegangan atau acuan orang tua dalam membimbing anaknya ketika di rumah. Lalu Zoom. TKIT Arido akan menggunakan Zoom ketika ia melakukan senam dan eskul berupa eskul tari dan eskul melukis. Dan yang terakhir ada video call. Mereka akan menggunakan video call ketika proses pembelajaran baik pembelajaran tema maupun pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya ada teori ilmu pendidikan yang digunakan di TK Islam Arido dan implementasinya. Yang pertama ada teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada seorang anak. Jika anak atau seorang anak menunjukkan sebuah perubahan, maka bisa dikatakan sudah berhasil dalam belajarnya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output adalah respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Lalu ada teori kognitif Ausubel.
yang memandang bahwa proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru yang di mana proses belajar melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, memperhatikan makna stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Oke, dalam implementasinya, teori behavioristik yang mendasarkan pada perubahan perilaku, TKIT Arido menerapkan pembiasaan-pembiasaan kepada anak. Misalnya pembiasaan berdoa sebelum dan setelah makan, kemudian kebiasaan mencuci tangan, dan kebiasaan doa-doa harian. Dari pembiasaan-pembiasaan tersebut diharapkan terjadi perubahan perilaku anak dari yang awalnya tidak biasa melakukan, kemudian setelah dilakukan pembiasaan tersebut, dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif yang sudah diajarkan oleh guru. Kemudian pada teori kognitif berdasarkan Ausubel, adanya pemahaman pendidik terhadap setiap karakter peserta didik. Seperti yang kita tahu, karakteristik setiap anak usia dini itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini guru dituntut untuk memahami bagaimana gaya belajar anak, kemudian kebutuhan belajar anak, dan emosi anak. Ketika guru sudah memahami bagaimana karakteristik setiap anak tersebut, diharapkan pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif sehingga dapat tercapai tujuan daripada pembelajaran. Teori selanjutnya ada teori konstruktivistik yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, adalah membangun pengetahuan anak lewat pengalaman dan guru hanya sebagai fasilitatornya. Selanjutnya ada teori sibernetik pemanfaatan teknologi dan informasi. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Next. Dalam implementasinya, teori konstruktivistik yang mendasarkan pada pembentukan pengetahuan anak lewat pengalaman serta persepsi, kemudian guru sebagai fasilitator, itu contohnya pada penerapan model sentra. Misalnya pada saat sentra kreasi, guru menyiapkan bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk penyelenggaraan bermain anak. Meskipun bermain, di sini anak dibebaskan untuk berkreasi sehingga kreativitas anak dan inovasi anak dapat terbangun. Kemudian setelah itu anak itu diharapkan pengetahuan anak diharapkan bisa bermakna dalam kehidupan selanjutnya. Dan kemudian yang terakhir ada teori sibernetik yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan situasi dan kondisi seperti saat ini, yaitu sedang berlangsungnya pandemi. Pemanfaatan teknologi di sini seperti halnya pemanfaatan teknologi platform Zoom untuk melakukan ekskul, kemudian pemanfaatan Google Classroom dan video untuk menyelenggarakan pemberian materi-materi pembelajaran oleh guru terhadap anak yang dikemas secara menarik, sehingga pembelajaran pada saat pandemi dapat tetap berlangsung sebagaimana sebelum pandemi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam mengimplementasikan teori ilmu pendidikan. Kelebihannya tersebut diantaranya dengan memiliki dasar teori, guru dapat lebih memahami karakter dan keberhasilan belajar anak. Dan dengan memiliki pengetahuan teori belajar akan memudahkan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan kekurangannya diantaranya kesulitan menyesuaikan kondisi dengan teori yang guru terapkan, seperti kondisi yang saat ini yaitu pandemi. Dan teori yang diterapkan itu terkadang tidak sesuai dengan harapan guru.
Mungkin sekian pemaparan hasil wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.